Halo teman tumbuh dimanapun berada. Episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang hubungan kepala sekolah dengan gurunya di sekolah ya. Apakah penuh drama? Ini dimulai dari banyak mendengarkan berita ya atau podcast atau kejadian sesungguhnya itu biasanya ada ungkapan-ungkapan entah mulai dari perasaan atau kenyataan atau dari macam-macam. Kepala sekolah selalu menyangkut pautkan gurunya yang sulit untuk diajak berubah, ditarik susah, didorong apalagi begitu ya, mau diapain lagi nih gitu ya. Guru saya ini kok susah sekali diajak berubah, bahkan program perubahan yang ada di sekolah pun sulit untuk dijalankan. Nah, maka dari itu, yuk kita lihat apa sih yang harus kita lakukan jika kita menemui hal ini di sekolah kita. Kok mulainya kepala sekolah sih? Kok bukan mulai dari guru? Ya karena kita akan bahasnya mulai dari yang punya peran dulu ya, dari kepala sekolahnya dulu. Nanti guru ada waktunya, jadi kita mulai bagiannya dari kepala sekolah dulu. Jadi ayo para kepala sekolah kita kumpul, atau guru-guru yang ingin jadi kepala sekolah juga ayo ngumpul yuk, sama-sama kita berbagi ya. Mungkin ada yang sudah melakukan atau sudah punya pengalaman, silahkan berbagi. Ini bincang-bincang ini hanya bagian untuk menyentil-nyentil sedikit ya, menggelitik-gelitik kaki yang tergelitik begitu, sehingga kalau ada yang mau dibagi silahkan yuk kita kumpul sama-sama. Baik, kita mulai dari apa itu masalah ya. Pasti masalah, saya punya masalah ini, semua orang pasti ditanya punya masalah, semua orang hidup pasti ditanya punya masalah begitu ya, nggak ada yang nggak punya masalah. Jadi masalah sederhananya nih ya, itu adalah ekspektasi dan kenyataan. Jadi jarak antara ekspektasi dan kenyataan. Ekspektasi kan biasalah punya harapan, nggak apa-apa punya harapan, harus punya harapan, punya target tinggi harus begitu ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak siap tuh ya, begitu ketemu kenyataan, jaraknya itu semakin besar, semakin sulit. Waduh, kok susah banget nah gitu ya. Kalau semakin rendah ya semakin mudah untuk menghadapinya biasanya begitu. Jadi, nah bagaimana dong? Kan kita harus berekspektasi, harus punya harapan. Iya. Nah, ini kita akan pelan-pelan ya. Oke, jadi kita lihat tadi bahwa masalah adalah jarak atau gap antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan. Ini mirip kayak orang baru memulai usaha baru begitu. Biasanya ya, orang baru mulai usaha baru, saya mau bikin bisnis ternak bebek misalnya begitu ya. Wah, gampang deh. Nanti bisa dicari ini semuanya. Wah, di atas kertas semuanya oke, dirancang semuanya oke, bisa. Oh, bisa, sip begitu ya. Pokoknya semangatnya tinggi. Bukan nggak boleh bersemangat ya. Semangatnya tinggi. Ekspektasinya juga asik pokoknya. Tapi begitu kenyataan pertama, kedua, ketiga, des begitu ya. Kalau dia tidak bisa menghadapi, nah itu jadi masalah begitu kan ya. Kemampuan untuk menghadapi masalah, menurunkan ekspektasi supaya pas dengan realita dan menaikkan realita supaya bisa pas dengan ekspektasi, itu biasanya yang dimiliki orang-orang yang keren begitu ya. Kalau kita dengar ceritanya seperti itulah. Nah, bagaimana nih sekarang supaya kita bisa menyelaraskan ekspektasi kita ini? Apakah kita perlu menurunkannya atau kita perlu melihat kenyataannya dulu? Oke ya. Saya akan kasih gambarannya begini. Ketika seseorang tertutup hanya oleh ekspektasinya doang begitu ya, nggak mau lihat realita, itu seperti kena katarak, atau nggak usah katarak lah. Taruhlah dua batu ya, di matanya ada dua batu nih kecil, tapi semakin dekat ke mata semakin dia tidak bisa melihat apa yang depan mata dia. Realita nggak kelihatan. Maka yang dilihat cuma batunya aja, harus, padahal udah nggak seperti itu ya. Bagaimana dia bisa melihat? Ya dia tentu harus mundur ya. Dia harus mundur dari batu itu. Baru dia bisa lihat di balik batu itu ada apa. Kan begitu. Realitanya seperti apa. Nah ini, ajakan ini sebetulnya yang ingin kita lakukan. Memang kadang-kadang agak sulit, agak perih, agak susah begitu. Tapi nggak apa-apa, coba ya. Kita akan bahas. Tundukkan ekspektasimu, maka kamu akan lihat banyak keajaiban begitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melihat kenyataan dulu, mulai dari kenyataan dulu. Apa yang harus bisa dilakukan kenyataan, baru naikkan perlahan-lahan kan begitu ya. Ekspektasi jangan hanya selesai di atas kertas, tapi kita harus turun dulu ke lapangan begitu ya. Kalau bahasanya anak-anak startup zaman dulu bilang, asumsi itu membunuhmu gitu ya. Jadi terlalu banyak asumsi, nggak turun ke lapangan, itu bisa membuat kita kacau balau ya. Jadi yuk perlahan kita dengarkan ceritanya ya.
Saya mulai dari cerita Pak Karol. Ini beliau kepala sekolah di Desa Malakiku di eh, di daerah Bajawa sana begitu ya. Pak Karol ini keren. Beliau ini datang ke sebuah sekolah dasar ya, yang di sana guru-gurunya udah guru-guru lama. Beliau waktu tahun itu masih muda lah begitu umurnya ya, dan masih dianggap baru. Beliau datang ke sekolah sana, orang-orang udah senior semua nih, udah keren banget. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang dilakukan Pak Karol pertama kali? Beliau membuat buku namanya Silahkan Nasihati Karol begitu ya. Jadi buku itu isinya apapun yang harus dilakukan oleh dia dan apapun yang harus diperbaiki oleh dia terhadap dirinya. Jadi dia minta tolong diri saya dikajari, tolong dikasih tahu kalau ada hal-hal yang nggak baik ya yang saya lakukan, kebijakan saya, tolong ditulis di buku ini. Dengan segenap upaya saya akan berusaha merubahnya kalau ini demi kepentingan bersama, kan begitu ya. Dan tidak ada, dan janji dia tidak ada sanksi atau apapun. Jadi orang semua terbuka menulis di buku itu. Dia lihatkan bukunya pada kami, begitu dia lihatkan bagaimana tahun awal-awal semester awal itu ya, begitu banyak tulisan, wah ini itu segala. Dia saring dan dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Terus, dan ini membutuhkan keberanian dan membutuhkan apa ya namanya jiwa yang siap berubah, siap mendengar begitu. Nggak semua orang bisa lakukan ini, tapi semua orang harus belajar melakukan ini supaya terus bisa beradaptasi. Pak Karol ini ingin tahu kenyataan seperti apa. Dia tidak ingin hanya selesai di asumsi-asumsi saja. Jadi dia bagaimana cara dia melihat kenyataan, dia suruh guru-gurunya semua untuk menulis di sana. Dia minta dengan terbuka, tangan terbuka, dan dia tunjukkan juga dengan aksinya bahwa dia berubah perlahan-lahan gitu ya. Dan itu dengan itu dia bisa melihat banyak hal dan bisa merubah banyak hal. Ini tentu disenangi oleh lingkungan barunya, lingkungan sekolah tempat dia baru menjadi kepala sekolah. Dan Pak Karol menceritakan tahun berikutnya bukunya sudah kosong, nggak ada lagi yang ngisi. Dia tanya sama satu-satu, ini kenapa nggak diisi lagi Pak? Ini kenapa nggak diisi lagi Bu? Mereka bilang, sudah Pak Karol sudah dengar apa yang ingin kami capai, Pak Karol sudah lakukan apa yang ingin kami capai. Nanti kalau ada lagi kami tulis begitu ya. Dan ini jadi tradisi keterbukaan yang luar biasa. Mungkin timnya kecil, tetapi masalahnya bisa besar ya kalau ekspektasinya tinggi dan kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Nah, yang kedua, ada cerita juga bagaimana ini bukan kepala sekolah, tetapi teman tumbuhnya sekolah begitu ya. Bahasa kerennya konsultan begitu ya. Ini ada cerita Ibu Feida waktu dia menemani guru atau sekolah di White Pelit di Maumere. Itu ada seorang guru yang wah ketika program pertama jalan udah menghindar, nggak mau ikutan. Nggak apa-apa ya, kita hanya mau yang mau saja. Tapi kemudian saat berkumpul lagi sama teman-teman guru yang sudah melakukan, ada satu kata-kata yang keluar dari ibu ini, dia bilang, ah ngapain ngurusin anak orang, anak sendiri aja nggak selesai-selesai diurus, kan begitu ya. Ini tentu memancing ya untuk para relawan yang sudah mendampingi sekolah ini yang sebelumnya begitu ya, sebelum konsultan ini datang atau teman tumbuh ini datang, merasa waduh ibu ini sudah dibiayai begitu besar, sudah didamping, masa begini ngomongnya begitu ya. Tapi Ibu Feida ini dia dengan tulus ya, dia bilang bukan begitu caranya, tenang. Akhirnya apa? Didekati. Tadi kalau Pak Karol ingin mendekati kenyataan dengan tulisan, Ibu Feida ini ingin mendekati kenyataan, ingin tahu apa yang ada dalam pikiran si ibu ini begitu ya, ibu yang dalam tanda kutip menentang program dan tidak mau ikut ini, apa sih? Main ke rumahnya, datang ke rumahnya, dia ketuk, ya ngobrol aja, nggak ada apa-apa, nggak membahas apa-apa, hanya ngobrol, pengen kenalan, pengen cerita, hahaha begitu ya, sesama wanita mungkin lebih nyambung kan. Ternyata nggak lama, mungkin hanya satu kali kunjungan pun, ibu ini cair hatinya. Baru dia sadar bahwa apa yang akan dilakukan ini bukan hanya untuk anak-anak di sekolahnya, tetapi juga untuk dirinya, pertama kali untuk dirinya, untuk keluarganya, ya baru untuk anak-anak di sekolahnya. Dan kesadaran itu yang memunculkan dia untuk semangat, walaupun 2 tahun lagi dia mau pensiun ya, walaupun dia baru ada masalah misalnya, walaupun banyak masalah-masalah yang terjadi, tapi akhirnya dia menemukan satu panggilan, panggilan yang menyatakan bahwa saya harus ikut program ini dan saya harus menyukseskan bersama teman-teman saya ya. Jadi kalau tadi Pak Karol melihat dengan tulisan, yang ini
Ibu Veda mencoba melihat kenyataan dengan mau mendengarkan dan mau mendatangi, mengetuk pintunya, atau kalau bahasanya biasanya begini, ketuk pintu sebelum masalah terjadi. Jadi ngobrol asik-asik aja, ngajak main, ngajak makan atau apapun ya, sebelum ada masalah. Kalau ada masalah kita ketuk pintunya pasti akan mau dibukakan ya. Karena apa? Sebelum ada masalah sudah mau mengetuk pintu begitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi terus apa lagi yang bisa dilakukan ini untuk kepala sekolah supaya bisa melakukan perubahan ya. Sebelumnya saya akan ceritakan bahwa memang keberhasilan sebuah program itu kepala sekolah ada di tengah-tengahnya. Jadi pengalaman kami mendampingi guru-guru jadi teman tumbuhnya para guru di pelosok Nusantara ini ya, ada 3 persyaratan sebuah program atau sebuah gerakan perubahan bisa terjadi di sekolah. Pertama, dibutuhkan guru berani ya, yang lawannya bukan takut tapi menciut, mengkerut, nggak mau berubah. Kalau sudah ada guru berani, kita perlu kepala sekolah berani. Kenapa? Karena kepala sekolah ini yang akan membuat guru berani bertumbuh lebih keren lagi, bisa menyebar ya, bisa tambah berlingkar, mekar begitu. Dan yang ketiga ini nih, yang agak bukan sulit ya, tapi memang agak mainnya agak harus perlu ilmu sendiri. Yang ketiga, suasana politik. Entah itu suasana politik di yayasannya, entah itu suasana politik di pemerintahan daerahnya, entah itu suasana politik untuk yang lebih besar lagi. Jadi ya banyak program yang tidak berjalan berkesinambungan ketika gurunya sudah berani, kepala sekolahnya berani begitu ya, tapi suasana politik tidak mendukung. Apa boleh buat, tetapi ya kalau mereka sudah berani pasti akan jalan terus lah begitu kan. Jadi itu yang penting. Jadi kepala sekolah memang memegang peranan penting untuk menjadi perubahannya. Karena pengalaman kami, sebuah sekolah atau guru yang berubah itu biasanya ketika kepala sekolahnya ada panggilan dan mau ikut terlibat. Namun ketika kepala sekolahnya menganggap ini bisa dikerjakan oleh orang luar, silahkan saja, selesaikan saja, dia hanya lihat-lihat saja begitu ya, maka tidak akan ada efeknya, tidak ada imbasnya ya. Biasanya untuk seperti ini ya pasti terjadi tuh, kepala sekolahnya ya banyak yang meninggalkan. Ada masalah ya udah dibiarin aja, biarkan begitu biasanya. Lama-lama ya biasa, kita tahu lah apa yang akan terjadi ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman guru di sekolah kita bisa ikut berubah? Ya, yuk kita asah kemampuan mendengar kita. Pertama, kemampuan mendengar. Kemudian kedua, asah juga kemampuan bertanya. Nah, ini bertanya menarik karena bertanya ini bisa membuka banyak jawaban, dan jawaban-jawaban yang mengendap di bawah yang tidak terangkat biasanya juga dengan pertanyaan bisa naik perlahan dan bisa kita dengar. Ini ya, kita bisa tanyakan ulang lagi. Jadi dengar, tanya. Yang ketiga, amati dengan baik. Amati dari awal sampai akhir, amati tiap hari, amati tiap minggu, tiap bulan, sehingga kita punya polanya ya. Di mana sih biasanya ngumpul, kira-kira bagaimana sih mukanya kalau kita kasih ada masalah itu seperti apa gitu, gimana sih tampangnya orang yang nggak suka kalau misalnya ini membuat sulit mereka, kan begitu ya. Nah itu teman-teman, yuk kita jangan jadikan kepala sekolah versus atau VS guru, tapi kita jadikan kepala sekolah CS-nya guru begitu. CS itu apa ya, bahasa jadul mungkin, tapi asalnya dari bahasa Belanda. Artinya misalnya Ical CS begitu ya, atau Andi CS begitu. Jadi yuk kita jadikan guru-guru kita ini jadi CS, jadi teman, dan kita jadi orang pertama yang mau melihat kenyataan, menyadari dulu, kenyataan seperti ini, baru kita terima, oke, memang seperti itu, baru kita rayakan dengan apa tadi? Dengan mendengar, lebih baik mendengar, dengan bertanya, carilah pertanyaan-pertanyaan yang mantap begitu. Dan ketiga, amati dengan pengamatan. Oke? Kalau masih belum bisa juga, nonton episode berikutnya.